Bab 431, Menenangkan Konflik Internal, Upacara Induksi. Keluarga besi cukup tulus ingin berdamai dengan Jiang Chen. Namun, ketika mereka tiba dengan sejumlah besar hadiah, mereka menemukan bahwa Jiang Chen sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Itu adalah hal yang baik bahwa Gou Yu terlahir sebagai seorang putri dan mengetahui prosedur yang benar. Dia tidak menutup pintu untuk rekonsiliasi, tetapi juga tidak menerima hadiah dari keluarga besi. Tuan muda rumahku memang memiliki beberapa dendam dengan keluarga Iron, tapi itu adalah masa lalu dan semuanya telah diselesaikan. Apakah kita teman atau musuh sekarang semua tergantung pada niat Anda. Tuan muda rumah saya adalah orang yang terus terang dan hanya memikirkan rencana besar. Bagaimana dia masih memiliki pikiran untuk menyimpan dendam kecilmu? Kami tidak akan menyerang kecuali kami diserang. Kata-kata Gou Yu sangat cocok dengan kesempatan itu. Dia tidak menolak keluarga Iron, juga tidak menyetujui rekonsiliasi. Dia hanya mengungkapkan sikap, saya tidak akan menyerang orang lain kecuali saya diserang. Perwakilan yang datang atas nama keluarga Iron kali ini adalah salah satu saudara Iron Long, Iron Tang. Dia juga seorang penatua di sekte dan memiliki status yang relatif tinggi. Dia relatif lebih mantap dan tidak bersikeras melanjutkan ketika dia melihat bahwa Jiang Chen benar-benar dalam budidaya pintu tertutup. Namun, dia juga bisa melihat bahwa Jiang Chen tidak berniat memukuli keluarga besinya sampai mati dengan satu tongkat. Ini untuk mengatakan bahwa sikap keluarga Iron akan menjadi penentu bagaimana rekonsiliasi berjalan. Ketika dia menerima petunjuk ini, Tang Besi menjadi budak dan patuh dan memaksakan hadiah ke Gou Yu. Nona Gou Yu, hadiah ini adalah pemikiran dari tetua Iron Long yang terhormat untuk memberi selamat kepada Jiang Chen karena telah memasuki sekte. Anda harus menerimanya, atau saya tidak akan dapat menjelaskan diri saya sendiri ketika saya kembali. Petik 2. Iron Tang benar-benar merendahkan dirinya, memberikan postur aku tidak akan pergi sampai kamu menerimanya. Gou Yu mengundurkan diri dan melambaikan tangannya. Kalau begitu tinggalkan mereka jika ini masalahnya. Terserah tuan muda untuk memutuskan apakah dia menerimanya atau tidak setelah dia keluar dari kultivasi pintu tertutup. Petik 2. Iron Tang akhirnya pergi dengan gembira ketika dia mendengar kata-kata ini. Pengikut lainnya semua senang dengan kepergian sosok Iron Tang. Kakak Gou Yu, sepertinya keluarga besi benar-benar takut pada tuan muda kita. Guo Jin menghela nafas. Gou Yu tersenyum tipis, mengalihkan pandangannya ke Sue Tong. Sue Tong, apa pendapatmu tentang keluarga besi yang ingin berdamai? Ada logika dalam tindakannya untuk tidak bertanya kepada orang lain selain Sue Tong. Ketika Lu Uji berkolusi dengan para pembunuh kematian tersembunyi, mereka kemudian menculik Sue Tong. Dia telah cukup menderita selama waktu itu dan telah dijepit dengan kejahatan besar. Meskipun pelakunya dieksekusi, Iron Ken, yang menyembunyikan pelakunya, masih tetap bebas dan bebas dari hukum. Meskipun masalah ini tidak terkait langsung dengan Iron Ken, Gou Yu khawatir Sue Tong akan memiliki pemikiran tertentu. Sue Tong agak mengenali selat yang mereka hadapi. Tuan muda baru saja tiba di sekte pohon berharga dan ini juga saat yang tidak tepat untuk memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga besi. Mengambil nada yang terlalu tegas akan membuat orang lain merasa bahwa kita mendominasi. Meskipun tuan muda memiliki hak untuk, kami bawahan, harus menghindari membawa masalah padanya. Kita harus memberi keluarga Iron kesempatan untuk berdamai jika mereka mau. Pada akhirnya, merekalah yang lebih buruk untuk dipakai setelah berbagai konflik kita. Gou Yu juga tersenyum. Ketika sampai pada hal-hal, keluarga Iron benar-benar adalah orang-orang yang menjadi lebih buruk karena kausan setelah beberapa kali terlibat dengan tuan muda. Sekarang tuan muda telah tumbuh menjadi kekuatannya, bahkan Iron Long mungkin tidak bisa menang dalam pertarungan jika dia sendiri yang turun ke lapangan. Apa yang bisa dibawa keluarga besi untuk bersaing dengan tuan muda? Belum lagi mereka mendapat perlindungan dari tuan tanah Ye Chong Lou juga. Posisi tuan muda dalam sekte pohon berharga sama tak tertembusnya. Karena dia memiliki posisi dan keuntungan yang baik, apa perlunya dia menghancurkan keluarga Iron yang dapat diabaikan dan menimbulkan diskusi yang tidak menguntungkan. Iron Long berdiri di luar kediaman leluhur Tou San Leaf dalam posisi tertunduk. Dia sudah berdiri di sana selama 2 jam, menunggu untuk melihat nenek moyang. Iron Long tahu bahwa nenek moyang sangat kecewa dengan keluarga Iron akhir-akhir ini. Mengunci konflik internal dengan keluarga Xie adalah satu hal, tetapi mereka sebenarnya telah menekan Jiang Chen sejak awal dan tidak merekrutnya sejak awal ke dalam sekte sejak dini.
Ini telah menyebabkan jenius tertinggi ini berkubang di kerajaan sekuler selama bertahun-tahun. Inilah yang membuat leluhur Tou Sanlif paling tertekan. Dengan potensi Jiang Chen, jika dia memasuki sekte pohon berharga 2 tahun sebelumnya untuk pelatihan lebih lanjut, dia bahkan mungkin berada di alam Raja Roh sekarang, hanya selangkah lagi dari alam asal. Seberapa berharganya 2 tahun bagi seorang jenius? Tentu saja, ini semua adalah pemahaman leluhur Tou Sanlif tentang berbagai hal. Kenyataannya, Jiang Chen telah mengalami banyak kejadian kebetulan saat bertualang di dunia sekuler, seperti teratai api dan es yang menyihir di perburuan musim gugur alam labirin. Atau seleksi sekuler untuk yang lain, di mana dia mendapatkan gunung emas magnetis, inti dari Raja Gagak Api dan kadal api berskala merah. Nenek moyang, Tetua Iron Long yang terhormat telah menunggu di luar selama sekitar 2 jam. Tou Sanlif telah memutuskan untuk meninggalkan Iron Long dalam cuaca dingin lebih lama. Tetapi pada akhirnya dia masih seorang leluhur yang baik hati, dan merentangkan tangannya setelah berpikir sebentar, biarkan dia masuk. Air mata hampir mengalir di wajah Iron Long ketika dia mendengar bahwa leluhur Tou Sanlif ingin melihatnya. Nenek moyang, Iron Long telah bodoh dan datang untuk memohon pengampunan leluhur. Nenek moyang Tou Sanlif mendengus mengejek. Memohon pengampunanku. Anda juga tahu bahwa Anda telah melakukan kejahatan. Petik 2. Iron Long sangat gelisah. Bawahanmu bersalah karena tidak kompeten dalam mengelola anak buahku, sehingga menimbulkan banyak masalah. Iron Long bersedia menerima hukuman apapun yang ingin diputuskan oleh leluhur. Petik 2. Jika aku ingin menghukummu, aku sudah melakukannya sejak lama. Masalah ini sudah sangat jelas, memohon padaku tidak akan ada gunanya. Keluargamu telah menyinggung Jiang Chen dan nenek moyang Ye Chonglou. Iron Long menghela nafas dengan sedih. Saya juga tahu betapa menggelikannya hal-hal di masa lalu. Saya dengan tulus mengakui kesalahan saya sekarang dan ingin mengesampingkan prasangka untuk menawarkan kekuatan bagi sekte pohon berharga. Saya juga secara sadar menyadari bahwa hanya melalui kesatuan internal sebuah sekte akan tumbuh kuat. Ini satu-satunya jalan ke depan. Iron Long cukup akrab dengan kepribadian leluhur Tou Sanlif. Semakin Anda merendahkan diri dan mengadopsi kepribadian yang sederhana, semakin bahagia leluhur Anda. Memang, ekspresi Tou Sanlif melunak. Memang benar pikiranmu berubah seperti ini. Namun, jika Anda mengatakan satu hal tetapi bermaksud sebaliknya, mengakibatkan pelanggaran kedua, maka bahkan saya tidak akan bebas untuk bersyafaat untuk Anda. Tolong tenanglah leluhur, saya sama sekali tidak punya pikiran lain. Jika salah satu nenek moyang Ye Chonglou atau Jiang Chen ingin bergerak melawan keluarga besi saya, kami sudah lama binasa. Ini berarti bahwa mereka murah hati. Jika keluarga saya masih tidak tahu bagaimana menghargai apa yang baik, maka saya tidak akan memiliki kata-kata keluhan bahkan jika nenek moyang membunuh saya sendiri. Iron Long tahu bahwa pola pikir leluhur melemah ketika nada yang terakhir menjadi sedikit lebih lembut. Dia buru-buru mengungkapkan pandangannya. Jika demikian, saya akan menemukan leluhur Ye Chonglou untuk membahas masalah ini. Satu-satunya jalan ke depan untuk sekte ini adalah jika kita bersatu. Sekte Matahari Ungu telah mampu terus mendominasi begitu lama justru karena mereka bersatu dan tidak terlibat dalam konflik internal. Petik 2. Tou Sanlif pun memberikan janji lalu berkata, tapi kamu juga harus mempertimbangkannya dengan matang. Jika ada perkembangan yang tidak diinginkan terjadi lagi, maka keluarga Iron Anda akan benar-benar dibiarkan untuk bertahan hidup sendiri. Saya percaya bahwa dengan pikiran terbuka nenek moyang Ye Chonglou dan Jiang Chen, mereka tidak akan terus berbicara tentang kesalahan masa lalu. Kuncinya adalah kaleng besi rumah Anda. Dia ahli dalam membuat masalah. Apakah Anda yakin bahwa dia tidak mengaku taat, tetapi benar-benar tunduk dengan rahmat yang baik? Apakah dia selesai membuat masalah? Iron Long merasakan sentakan kejutan. Sepertinya meskipun nenek moyang tidak banyak bicara secara normal, dia sangat menyadari apa yang sedang terjadi. Dia buru-buru meyakinkan, jika Iron Ken yang menelurkan keji itu berani menyebabkan masalah lebih lanjut, aku akan menghabisinya sendiri. Nenek moyang Tou Sanlif mengangguk. Katakan kata-kata ini kepada nenek moyang Chonglou kalau begitu. Dia membuat gerakan dan membentuk mesin terbang pesan, mengirimkannya dalam perjalanan. Tawa hangat Ye Chonglou bergema tak lama. Apa yang mungkin dibutuhkan Tou Sanlif dari saya? Setelah mendengar ini, Iron Long merasa sulit untuk duduk diam. Dia harus berdiri dengan tangan di sampingnya,
melihat ke bawah dengan rendah hati saat campuran emosi yang kompleks melewati hatinya. Ketika Ye Chonglou telah hanyut di antara dunia biasa, posisinya jauh lebih rendah dari status tinggi Iron Long. Mereka berdua telah berimbang, tapi sekarang, Ye Chonglou mengacu pada leluhur Tou Sanlif sebagai rekan Taois. Alam asal benar-benar batas dalam kehidupan yang menandai perbedaan mencolok dari dua kehidupan yang benar-benar terpisah. Ye Chonglou sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia masuk dan melihat Iron Long. Tou Sanlif tersenyum, "Chonglou, Iron Long baru saja datang menemui saya untuk mengakui kesalahannya dan menyatakan pertobatan yang tulus. Namun, dia khawatir bahwa Anda dan Jiang Chen masih akan mencari ganti rugi atas kesalahan masa lalu. Apakah Anda bersedia memberi keluarga besi kesempatan?" Petik 2. Ye Chonglou sekarang adalah salah satu dari alam asal. Mengapa dia peduli dengan keluarga besi belaka? Dia tersenyum tipis. "Sangat mudah untuk meyakinkan saya. Anda hanya perlu meyakinkan Jiang Chen dan saya tidak akan mengungkapkan pendapat lain." Tou Sanlif tertawa terbahak-bahak. "Chonglou selalu memiliki temperamen yang murah hati. Iron Long, Anda perlu mengekspresikan sikap Anda di depan leluhur Chonglou. Setiap perilaku munafik tidak akan dimaafkan. Kalau tidak akan ada satu tempat pun untuk keluargamu di seluruh sekte." Merupakan perjalanan yang sulit untuk sampai pada situasi menakjubkan yang disukai sekte pohon berharga ini. Jika keluarga besi memicu konflik internal lagi, maka mereka benar-benar akan dikutuk secara universal. Ye Chonglou juga tahu bahwa Tou Sanlif memiliki hati yang lembut dan berencana memberi keluarga besi kesempatan. Dia memutuskan untuk tidak menjadi penjahat dan berbicara tanpa komitmen. Semua orang di sekte sibuk mempersiapkan upacara pelantikan. Keluarga Iron Anda juga harus bergerak untuk bertindak dan menyelesaikan beberapa hal untuk dilihat semua orang. Iron Long senang dengan kata-kata ini dan tahu bahwa ini berarti posisi Ye Chonglou melunak. Kegembiraan memenuhi hatinya dan dia buru-buru berkata, Ya, bawahan Anda akan pergi sekarang dan membuat persiapan. Saya akan membantu kepala sekte Sie menjadikan ini upacara pelantikan yang megah dan megah." Iron Long sangat pintar dengan kata-katanya dan telah mencapai nada yang tepat dengan posturnya. Kata-katanya tentang bantuan kepala sekte Sie sepenuhnya menyatakan bahwa keluarga besinya bahkan tidak akan menolak keluarga Sie lagi. Dia benar-benar akan tunduk pada kepala sekte. Masalah dengan keluarga besi hanyalah selingan kecil, tetapi itu melonggarkan suasana di sekte. Ketika semua pihak bersatu, ini sangat meningkatkan efektivitas sekte pohon berharga. Persiapan ditangani dengan kompeten selama beberapa hari berikutnya. Kemudian, orang-orang dari 3 sekte mulai mengalir masuk. Yang pertama tiba adalah Myriad Spirit Sect. Nenek moyang Ninelion memberi sekte pohon berharga cukup banyak wajah saat dia secara pribadi memimpin sebuah kelompok yang terdiri dari hampir semua murid elit sekte Roh Segudang. Kedua sekte biasanya menikmati hubungan baik, jadi wajar jika sekte Roh Segudang akan memberikan wajah sekte pohon berharga. Sekte angin yang mengalir juga tiba lebih dulu setelah sekte Roh Segudang tiba. Mirip dengan Myriad Spirit Sect, Ichemis yang terhormat telah membawa hampir semua murid elitnya kali ini. Namun, mereka yang berasal dari sekte Matahari Ungu belum juga tiba bahkan pada hari upacara pelantikan. Sepertinya mereka telah mengeraskan hati mereka untuk tidak memberikan wajah dan tidak datang. Namun, nenek moyang Tou Sanlif tidak keberatan sama sekali. Seluruh 16 aliansi kerajaan tahu bahwa sekte pohon berharga telah sepenuhnya menekan sekte Matahari Ungu dalam pertempuran kerajaan Sangyang. Di mata dunia luar, ketidakhadiran sekte Matahari Ungu adalah semacam penghindaran, mereka takut dengan sekte pohon berharga. Semua sudah siap untuk upacara pelantikan, hanya dibutuhkan pendahuluan Tou Sanlif dimulainya. Dia tersenyum sedikit, "Para tamu yang terhormat, kami tersanjung dengan kehadiran Anda pada pelantikan nenek moyang Ye Chonglou dan Jiang Chen. Untuk mengungkapkan penghargaan kami, sekte pohon berharga saya telah menyiapkan hadiah untuk Anda. Setiap sekte akan menerima 1 buah surgawi dari Rosy Daun. Sekte pohon berharga membual kekayaan besar untuk memberi hadiah salah satu buah berharga ini tanpa basa-basi lagi. Ini adalah langkah yang tidak diragukan lagi untuk memenangkan hati orang-orang. Tetapi bahkan jika memang demikian, ini masih sangat mengejutkan 2 sekte lainnya. Ini adalah tampilan yang bagus. Buah surgawi dari Rosy Daun adalah harta karun khas dari sekte pohon berharga. Bahkan para jenius sekte mungkin tidak dapat menerimanya kecuali di saat krisis. Tapi di sini nenek moyangnya,
membawa buah sebagai hadiah untuk berterima kasih kepada dua sekte karena telah muncul. Bab 432, Kedatangan yang mendominasi. Hadiah ini membuat dua sekte lainnya merasa bahwa perjalanan ini sangat berharga. Nenek moyang Ninelion menyapu pandangannya dalam lingkaran dan tiba-tiba bertanya, Daoist Tousanleaf, ada 2 bintang untuk upacara induksi, kenapa saya hanya melihat 1? Berita tentang Ye Chonglou menginjakkan kaki ke alam asal telah lama menyebar di seluruh aliansi 16 kerajaan. Semua orang tahu tentang dia. Tapi Jiang Chen, orang yang telah membunuh 3 tetua sekte Matahari Ungu dan telah ditindas di Gunung Roh Abadi belum juga muncul. Nenek moyang Tousanleaf tersenyum, sungguh kebetulan yang tidak menguntungkan. Jiang Chen mengumumkan bahwa dia memasuki kultivasi pintu tertutup beberapa hari yang lalu. Dia pasti memiliki pemahaman tentang bela diri Dao dan menghadapi momen kritis sebelum menerobos. Semua orang pasti akan dapat melihatnya jika Anda dapat berlama-lama di sekte pohon berharga. Petik 2. Memang agak disayangkan Jiang Chen tidak bisa menghadiri upacara pelantikan. Itu sedikit cacat dalam kesempatan yang sempurna, seolah-olah mahkota itu kehilangan permatanya yang paling cemerlang. Daoist Tousanleaf, apakah Anda mungkin sengaja menyembunyikan Jiang Chen? Takut kami akan mencurinya dari bawah hidung Anda. Ninelion mulai bercanda. Apakah penjahat kecil Jiang Chen itu tidak berani muncul pada upacara pelantikan ini dan kemeriahan besar yang telah disiapkan oleh sekte pohon berharga? Suara rendah dan seram tiba-tiba terdengar dari udara. Semua orang terkejut mendengar ini. Sun Chaser monster tua, sekte Matahari Ungu tidak datang lebih awal atau lebih lambat, tetapi datang tepat pada saat ini. Apa yang mereka maksudkan dengan ini? Biasanya, ketika seseorang tiba saat pesta sedang berlangsung, tujuannya bukan untuk berpartisipasi dalam pesta, melainkan untuk merusaknya. Cahaya yang cerdik menari-nari di mata Tousanleaf dan Ye Chonglou ketika mereka mendengar suara ini. Tatapan mereka melintasi udara seperti cahaya pedang saat mereka melihat keluar pintu. Sejumlah besar anggota sekte Matahari Ungu turun dari gumpalan awan merah di langit, dengan cepat mendekati sekte pohon berharga dari kejauhan. Dilihat dari kelihatannya, mereka juga telah tiba dengan kekuatan penuh. Ekspresi nenek moyang Tousanleaf menjadi dingin. Yang datang belum ramah, yang ramah belum datang. Kemunculan tiba-tiba sekte Matahari Ungu tidak diumumkan oleh murid sekte pohon berharga. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa para pendatang baru telah menerobos masuk tanpa persetujuan sekte pohon berharga. Para tamu biasanya akan melaporkan kedatangan mereka ketika mereka tiba di kaki gunung. Tuan rumah kemudian akan turun untuk menyambut mereka. Bagi seseorang yang langsung melewati pintu masuk dan menyerbu ke area inti seperti sekte Matahari Ungu, niat mereka cukup jelas. Itu benar-benar provokasi, benar-benar di sini untuk menimbulkan masalah. Daoist Sun Chaser, apakah ini cara sekte Matahari Ungu Anda berperilaku sebagai tamu? Sebagus wajah leluhur Tousanleaf, dia tidak bisa menerima perilaku kasar seperti itu. Sun Chaser ada di depan dan tertawa terbahak-bahak. Siapa yang memberitahumu bahwa aku di sini sebagai tamu? Ketika dia mengatakan ini, semua orang di sekte pohon berharga bangkit berdiri dengan cara yang agresif dan mengintimidasi, memelototi Sun Chaser dengan kemarahan di mata mereka. Jika dia tidak di sini sebagai tamu, maka dia ada di sini untuk berkelahi. Sun Chaser mencibir dengan angkuh saat dia melihat ke samping, menyapu pandangannya ke seluruh majelis. Dia berkata dengan santai, aku sudah lama mendengar bahwa sekte pohon berharga memiliki pohon berharga Fajar Rosi. Tousanleaf, tamu terhormat telah tiba. Pergi dan keluarkan beberapa buahnya. Tousanleaf benar-benar marah dengan kata-kata ini. Sikap aneh Sun Chaser sebenarnya menyembunyikan niat tamaknya terhadap pohon berharga. Tousanleaf segera menunjukkan kebenaran dirinya yang keras dan kewaspadaannya meningkat pesat. Tatapannya beralih ke orang-orang di belakang Sun Chaser. Sebenarnya ada beberapa wajah asing di barisan depan rombongan. Seorang pria berpakaian biru memimpin 3 pria berpakaian abu-abu. Mereka jelas bertentangan dengan sisa sekte Matahari Ungu. Pria berpakaian biru khususnya, memancarkan kehadiran yang dingin dan arogan, seolah-olah mereka yang berpartisipasi dalam upacara pelantikan seperti kotoran di matanya, tidak layak untuk dilihat sekilas. Orang ini memiliki sikap yang menakjubkan tanpa perlu melakukan apapun. Dia memiliki kehadiran yang alami dan menyesakkan yang membuat orang lain takut dan menghormatinya. Daoist Sun Chaser, sekte saya mengundang Anda ke pertemuan yang menakjubkan ini dengan niat baik. Apa arti di balik tindakan brutal Anda? Karena ini masalahnya,
sekte saya tidak lagi menyambut Anda. Kirim tamu keluar. Nenek moyang Tousanleaf juga terbakar amarah. Sun Chaser tertawa terbahak-bahak, kirim para tamu. Sangat mudah untuk memanggil dewa dan jauh lebih sulit untuk mengirimkannya. 1000 daun, potong belacunya. Saya datang hari ini untuk menyelesaikan beberapa skor lama dengan Anda. Ye Chonglou membanting tangannya di atas meja dan berdiri. Sun Chaser, apakah kamu berniat untuk berperilaku tidak terkendali di wilayah sekte pohon berhargaku? Sun Chaser tertawa dingin dan melirik Ye Chonglou seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kamu benar, aku datang hari ini tepat untuk bertindak sesukaku. Memukul, semua orang di tempat kejadian meledak dengan gempar. Semua orang di sekte pohon berharga mulai menasihati dengan keras. Diam. Sun Chaser tiba-tiba menggeram pelan, menatap tajam ke Tousanleaf. 3 hal. Pertama, serahkan Jiang Chen. Kedua, serahkan pohon berharga. Ketiga, berjanji setia kepadaku. Kesal, ketiga kondisi ini membuat orang-orang dari sekte pohon berharga meledak dengan kutukan yang keras. Persetan dan kembalilah ke sekte matahari ungu untuk tetap menjadi burung unta dengan kepala di pasir. Idiot Purple Sun, apakah kamu tidak memiliki cukup banyak korban setelah para tetua itu? Apakah Anda datang ke sini agar lebih banyak dari Anda yang mati? Petik 2. Persetan, sekte kami tidak menerima anjing gila. Salah satu individu berpakaian abu-abu di belakang pria berpakaian biru tiba-tiba menajamkan pandangannya dan berteriak rendah, betapa berisiknya. Orang berpakaian abu-abu melintas seperti kilat dan menjangkau salah satu murid sekte pohon berharga. Kecepatannya sangat cepat, bahkan Tousanleaf dan Ye Chonglou tidak bereaksi tepat waktu. Kegentingan, tenggorokan murid itu hancur begitu saja. Ini akan menjadi kehancuranmu jika kamu terus membuat keributan. Orang berpakaian abu-abu membuang mayat itu ke samping seolah-olah dia sedang membuang sampah. Dengan itu, orang berpakaian abu-abu itu akan berlari mundur. Ye Chonglou sangat marah dan membanting meja. Jubah hijaunya berdesir saat dia melemparkan pukulan ke arah orang berpakaian abu-abu. Mati, orang gila. Orang berpakaian abu-abu tertawa dan menggambar lingkaran dengan tangannya, memanggil semua kekuatan di tubuhnya dan meninju ke arah pukulan Ye Chonglou. Memukul, pasukan yang sangat besar saling bertabrakan dan orang berpakaian abu-abu itu terlempar mundur beberapa langkah dari pasukan Ye Chonglou, mendarat tepat di tempat dia berada. Jejak keterkejutan melintas di mata Ye Chonglou saat tubuhnya goyah. Dia dalam hati tercengang melampaui kepercayaan. Yang lainnya hanyalah seorang raja roh, tetapi dia telah menerima pukulan Ye Chonglou dan tidak mengalami cedera. Namun, kemarahan Ye Chonglou hanya meningkat ketika dia tidak berhasil dengan satu pukulan. Di mana kamu berniat bersembunyi setelah membunuh salah satu sekteku? Dia akan menindaklanjuti setelah kata-kata ini. Tapi tiba-tiba, pria berbaju biru di depan 3 lainnya mendengus mengejek saat sinar tajam melintas di matanya. Dia mengacungkan lengan bajunya, mundur. Seolah-olah selongsong itu berisi langit dan bumi saat kekuatan di balik perkembangan ini berubah menjadi momentum yang bergolak dan bergejolak ke langit, menabrak Ye Chonglou. Ye Chonglou tertangkap basah dan dikirim terbang dari kekuatan ini. Tubuhnya tanpa sadar terbang mundur dan dia menabrak pilar besar. Bam! Tabrakan yang luar biasa membuat pilar bergetar. Rasa manis menggenang di mulut Ye Chonglou saat dia hampir memuntahkan seteguk darah. Semua orang tercengang oleh ini. Pria berpakaian biru itu hanya menggoyangkan lengan bajunya untuk memanggil momentum yang cukup untuk mengirim seorang kultivator alam asal Bonafide terbang. Ini mencengangkan bahkan jika Ye Chonglou hanya dari alam asal tingkat pertama. Ada banyak ahli terhormat dari 4 sekte yang hadir, tetapi mereka semua secara pribadi merasa bahwa mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada level ini. Tousanleaf terkejut dan terikat pada Ye Chonglou. Dia bertanya dengan rendah, "Chonglou, kamu baik-baik saja?" Ye Chonglou berhasil mengambil seteguk udara dan perlahan-lahan menghembuskannya bersama dengan kotoran di tubuhnya dan menekan pengadukan lautan rohnya. Dia berbicara setelah beberapa saat, "Hati-hati saudara Taois. Mereka yang datang bukanlah teman, dan mereka yang berteman belum datang." Pria berbaju biru ini hanya lebih kuat dari Sun Chaser, dan jelas tidak lebih lemah. Wah wah wah. Semua orang di dalam sekte pohon berharga bergegas untuk berkumpul di belakang kedua leluhur setelah pertempuran pecah. Peluit bergema di seluruh sekte pohon berharga pada saat itu saat tingkat kewaspadaan tertinggi sekte itu dinaikkan. Sun Chaser, sekte matahari ungumu begitu mendominasi.
Sudahkah Anda mengeraskan hati Anda untuk menginjakan kaki di sekte saya? Pau Sanlif menekan amarah di hatinya. Pau Sanlif, apakah kamu akan selalu cerewet seperti wanita ini? Sun Chaser mencemooh. Itu masih tiga kondisi yang sama. Sekte pohon berharga akan dihapus dari daftar aliansi 16 kerajaan hari ini jika Anda tidak setuju. Itu adalah pernyataan yang sangat dominan, ancaman yang benar-benar telanjang. Ninelion telah menahan dirinya untuk waktu yang lama dan akhirnya berbicara dengan marah. Sun Chaser, ini adalah hari yang menggembirakan bagi sekte pohon berharga hari ini. Tidakkah Anda pikir Anda terlalu keluar dari barisan dengan amukan liar Anda? Bahkan dengan dendam di antara kalian berdua, Anda harus memutuskan hari untuk menyelesaikannya secara terbuka. Apa arti dari semua ini? Apa, Anda ingin menjulurkan leher Anda? Sun Chaser mendengus dingin. Dia juga tidak menyukai Ninelion dan dapat menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan limpahnya. Ninelion sangat marah. Jika itu hanya dendam antara sekte Matahari Ungu dan sekte pohon berharga, maka memang tidak pantas bagi sekte saya untuk campur tangan. Namun, teman-teman ini sepertinya bukan dari sekte Anda. Saya tidak peduli dari mana Anda mengundang para pembantu ini, tetapi tindakan Anda adalah pelanggaran terang-terangan terhadap aturan aliansi 16 kerajaan. Myriad Spirit Sect saya tidak akan pernah diam untuk ini. Yang mulia Ichemis, apa pendapat Anda? Petik 2. Ichemis menghela nafas pelan. Dia selalu mengambil posisi netral dan tidak suka terlalu terlibat dalam konflik. Namun, dia baru saja menerima hadiah dari sekte pohon berharga, dan perilaku sekte Matahari Ungu benar-benar di luar batas. Jika itu hanya konflik antara dua sekte, dia sama sekali tidak akan mengambil sikap. Tetapi untuk melibatkan orang luar ke dalam aliansi 16 kerajaan, ini benar-benar melanggar aturan dan sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh 4 sekte. Daoi Sun Chaser, dendam apa yang ada yang tidak bisa diselesaikan secara internal? Membiarkan orang luar campur tangan berarti menjungkirbalikkan aturan yang telah ditetapkan selama 1000 tahun dalam aliansi kita. Ichemis mengungkapkan pendapatnya. Haha, aturan, aliansi 16 kerajaan, semuanya, apa aturannya? Itu adalah standar yang dibuat oleh yang kuat untuk membatasi yang lemah. Sekarang saya yang kuat, saya menetapkan aturan. Aliansi 16 kerajaan, itu sejarah kuno. Segera tidak akan ada tempat untuk aliansi di domain Myriad, namun Anda masih mengobrol dengan saya dengan pembicaraan tentang aturan. Kata-kata Sun Chaser sangat tidak ortodoks sehingga mereka terperangah dengan kata-kata dari 3 sekte lainnya. Mereka semua tercengang secara pribadi, apakah monster tua Sun Chaser sudah gila? Jika tidak, mengapa dia mengucapkan kata-kata gila seperti itu? Nenek moyang dari 3 sekte lainnya semua menjadi sangat berhati-hati pada saat ini ketika mereka memeriksa pria berpakaian biru, kegelisahan mengaduk di hati mereka. Mungkinkah Sun Chaser membiarkan serigala masuk ke dalam rumah dan ingin mengkhianati seluruh 16 aliansi kerajaan? Bab 433, Kesombongan yang mendominasi, Kesepakatan 9 pertandingan. Kata-kata Sun Chaser membuat sekte angin mengalir dan sekte roh segudang yang semula goyah langsung berdiri di sisi sekte pohon berharga. Ini karena setiap orang memiliki firasat-firasat. Monster tua Sun Chaser, kupikir kau sudah gila. Anda membuat aturan. Anda pikir Anda siapa? Itu bukan karena sektemu yang melakukan tembakan di aliansi 16 kerajaan. Kepribadian Ninelion adalah yang paling pemarah dari yang hadir dan dia mulai mengutuk keras. Sun Chaser terkekeh. Monster tua Ninelion, kalian para kodok di dalam sumur benar-benar buta terhadap gambaran yang lebih besar. Aliansi 16 kerajaan ditakdirkan untuk perubahan. Hanya kehancuran yang menunggu sebaliknya. Petik 2. Tiba-tiba, pria berbaju biru di belakang Sun Chaser maju selangkah dan mengulurkan tangannya untuk menyela Sun Chaser. Pria ini adalah utusan dari Ninesun Sky Sect. Jubah birunya menempatkannya pada posisi yang jauh lebih tinggi daripada 3 pria berpakaian abu-abu lainnya. Tatapannya dalam dan sepertinya angin dingin bertiup ke arah mereka yang berkumpul ketika matanya menyapu mereka. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zuolan, seorang inspektur peringkat 4 dari Ninesun Sky Sect. Sun Chaser adalah perwakilan yang telah dipilih sekte saya untuk aliansi 16 kerajaan. Petik 2. Sekte Langit Ninesuns. Peringkat 4 inspektur. Semua orang benar-benar bingung. Apa itu tadi? Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apa sekte Langit Ninesuns? Inspektur apa? Pau Sanlif? Ninelion?
dan Ichemis saling bertukar pandang. Mereka semua melihat kebingungan di mata yang lain. Dan meskipun Ye Chonglou telah melakukan perjalanan melalui banyak tempat, dia tidak pernah meninggalkan Myriad Domain. Tidak ada apa-apa tentang Sekte Langit Ninesuns di Myriad Domain dalam ingatannya. Zuolan menunjukkan senyum menghina ketika dia melihat ekspresi ketidaktahuan pada para pembudidaya alam asal. Sungguh sekelompok katak yang menyedihkan di dasar sumur. Sun Chaser beringsut dan tersenyum meminta maaf. Tuan Zuolan, orang-orang udik ini telah lama tinggal di tempat terpencil. Bagaimana mereka mengetahui martabat Sekte Langit? Serangga musim panas tidak tahu apa itu musim dingin. Hanya metode kasar yang bisa digunakan pada orang seperti mereka. Sampah tercela ini tidak akan tunduk dengan patuh jika tidak dipukuli. Petik 2. Latar belakang Zuolan adalah dunia lain, tapi dia tidak begitu akrab dengan situasi 16 kerajaan seperti Sun Chaser. Pemahamannya tentang mereka secara alami kurang dari Sun Chaser. Zuolan telah merencanakan untuk menggunakan otoritas Sekte Langit Ninesuns untuk mengintimidasi dan membuat kagum mereka yang hadir. Namun Sun Chaser ingin Zuolan bergerak dan menggertak orang-orang tua ini, membunuh beberapa orang pada akhirnya untuk memaksa semua orang tunduk. Pau Sanlif dan Ninelion semua terbakar amarah ketika mereka mendengar kata-kata tak tahu malu Sun Chaser. Sun Chaser sangat tidak tahu malu. Tidak hanya dia memimpin serigala ke dalam rumah, dia bahkan menyuarakan kata-kata pengkhianatan seperti itu. Namun, kehadiran dan kekuatan Zuolan semuanya terasa lebih kuat dari para leluhur. Postur mantan berbicara banyak tentang persiapannya sebelumnya. Mari kita bicara terus terang. Sekte Ninesuns Sky saya telah wajib militer aliansi 16 kerajaan. Kami telah membentuk divisi Cahaya Ungu dengan Sekte Matahari Ungu sebagai yayasan. Sun Chaser untuk sementara memegang posisi Master Divisi. Mulai hari ini, istilah 16 kerajaan aliansi tidak ada lagi, dan 4 sekte besar dengan demikian dibubarkan. Hanya ada divisi Cahaya Ungu di sini, dan Anda harus tunduk padanya. Mereka yang mematuhi akan makmur, mereka yang menentang kita akan mati. Zuolan berasal dari Sekte Langit dan secara alami mewujudkan martabat dan auranya. Kata-katanya seolah-olah merupakan dekrit kekaisaran, tidak memberikan ruang untuk pertanyaan. Sekarang, kalian yang tidak menerima ini dapat melangkah maju dan berbicara. Zuolan tiba-tiba maju selangkah dan memancarkan auranya. Kehadiran alam asal tingkat keempat segera memenuhi langit, membuat ekspresi para pembudidaya alam asal di sekitarnya berubah drastis. Para pembudidaya alam roh yang dekat dengannya tiba-tiba merasakan napas mereka menjadi sesak, seolah-olah 1000 ton menekan mereka. Wajah mereka menjadi merah padam, dan sepertinya mereka bisa meledak kapan saja. Melepaskan kekuatan asalnya secara eksternal, auranya menekan seolah-olah bumi itu sendiri. Ini adalah alam asal bumi. Ye Chonglou tersentak pelan dan bergumam, tidak heran dia bisa mengirimku terbang dengan satu gerakan. Dari mereka yang hadir, bahkan yang terkuat, Sun Chaser, hanya berada di puncak alam asal tingkat ketiga. Pau Sanlif dan Ninelion berada di alam asal tingkat ketiga, dan Ichemis hanya di puncak tingkat kedua. Dan tentu saja, Ye Chonglou baru saja menembus ke tingkat pertama. Ini untuk mengatakan bahwa apakah itu tingkat pertama atau ketiga, mereka semua hanya berada di alam asal kecil. Dan utusan dari Sekte Langit ini berada di alam asal bumi. Meskipun hanya ada satu divisi di antara keduanya, perbedaan kekuatannya adalah pada jarak pegunungan yang jauh. Justru karena fakta bahwa Zuolan berasal dari tempat seperti Sekte Langit Ninesuns, kekuatannya akan jauh melebihi para pembudidaya alam asal dari aliansi 16 kerajaan dalam aspek apapun. Postur Zuolan adalah pernyataan terang-terangan bahwa dia akan menggunakan kekuatan untuk menekan semua pembangkang. Siapapun yang tidak setuju dengannya dapat melangkah maju. Tatapan angkuh Zuolan menyapu berbagai leluhur alam asal. Dia tiba-tiba tersenyum. Saya dari alam asal bumi, dan jika saya menggunakan kekuatan saya untuk menekan Anda akan berpikir bahwa saya menggunakan kekerasan untuk menindas Anda dan tidak pernah menerima hasilnya. Zuolan menunjuk sedikit dengan tangan kanannya setelah berbicara dan menunjuk mereka yang mengenakan jubah abu-abu. Ketiganya adalah bawahanku, juga inspektur dari Sekte Langit. Kultivasi mereka belum menembus ke alam asal dan keberadaan mereka berada di bagian bawah di Sekte Langit. Petik 2. Mata Zuolan dengan santai beralih ke 3 pembudidaya alam roh dari sektenya. Alam roh versus alam roh, Anda dapat memilih perwakilan Anda sesuka Anda. Selama siapapun bisa menang atas anak buah saya, maka Anda masih memiliki hak untuk merundingkan masalah hari ini.
Jika tidak ada yang bisa menang, maka serahkan dengan patuh. Ingat, aku tidak membunuh siapapun sekarang bukan berarti aku akan mengampuni kalian semua. Alam roh yang cocok dengan alam roh, ini bukan permintaan yang keluar dari jalur. Jika ketiga sekte merasa bahwa menghadapi alam asal bumi seperti Zuolan tidak adil, maka masih ada banyak ahli di puncak alam roh di antara mereka. Bahkan ada Raja Roh. Para pembudidaya alam asal saling memandang, semua merasa cukup tertekan di dalam hati mereka. Situasinya sangat jelas, yang lain tidak di sini hanya untuk sekte pohon berharga. Mereka ada di sini untuk mereka semua. Meskipun mereka tidak tahu apa itu sekte langit Ninesuns, jelas bahwa tidak satu pun dari mereka ingin bertekuk lutut dan mengubur fondasi sekte mereka hanya untuk berduyun-duyun ke spanduk divisi cahaya ungu yang berdarah sebagai bawahan Sun Caser. Ini adalah penghinaan besar bagi tiga sekte besar. Mereka lebih baik mati dalam pertempuran daripada bergabung dengan pihak Sun Caser. Tiga sekte membentuk front bersatu dengan sangat kompak dalam sekejap. Namun, menilai dari sikap pihak lain, lawan mereka tampaknya tidak peduli jika mereka akan membentuk aliansi sama sekali. Tampaknya berpikir bahwa ketiga sekte akan kalah bagaimanapun caranya. Alam asal ke alam asal, atau alam roh ke alam roh, ketiga sekte memiliki pilihan mereka. Mereka bisa bertarung atau menyerah. Hanya ada dua pilihan yang tersisa bagi mereka. Jika mereka menyerah, ini berarti mereka akan selamanya kehilangan warisan sekte mereka dan menjadi pengikut di bawah Sun Caser. Jika mereka bertarung dan masih kalah, mereka akan kesulitan untuk melarikan diri dari nasib menjadi bawahan. Namun, di dunia bela diri Dao, mereka yang tidak bertarung adalah pengecut. Tidak peduli seberapa kuat atau seberapa menakutkan lawan seseorang, hanya dengan mengambil lapangan seseorang dapat memahami nasib mereka dengan tangan mereka sendiri. Murid Tang Hong bersedia bertarung. Tang Hong sudah gatal untuk berkelahi sejak beberapa waktu yang lalu. Tubuh besar Tang Hong bergetar saat dia berlari ke depan, menggenggam tongkat besar di tangannya. Itu adalah tulang naga dari Red Scarlet Virelizat yang diberikan Jiang Chen kepadanya. Mata Sun Caser menyipit ketika dia melihat tongkat ini karena terlihat agak familiar baginya. Tang Hong menunjuk dengan tongkat, siapa di antara kalian yang bangun? Seorang pria berpakaian abu-abu dengan bintang tergambar di dadanya mendengus mengejek. Apa yang orang sepertimu lakukan di sini mempermalukan dirimu sendiri. Turunlah. Pria itu naik ke atas panggung setelah berbicara dan meninju Tang Hong. Orang ini menempati posisi terendah dan memiliki kekuatan terlemah di antara utusan Sekte Langit. Namun, dalam momentum pukulannya, suara angin dan guntur sebenarnya terdengar secara halus. Itu jelas tidak lemah dan berada di level alam roh level 9. Pukulan ini membawa serta kekuatan yang akan meratakan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Bagaimana sesuatu yang Tang Hong, seorang kultivator yang belum memasuki alam roh langit, dapat berharap untuk bertahan? Tang Hong merasakan pemandangan di depannya dipenuhi dengan bayangan tinju dalam sekejap saat yang lain memblokir semua jalan gerakan dalam sekejap. Ini buruk. Tang Hong, cepat dan mundur. Mereka yang berada di pihak Sekte Pohon berharga semuanya mengeluarkan peringatan yang mengejutkan. Haha, terlalu percaya diri bodoh. Cemoohan dingin terdengar dari sisi Sekte Matahari Ungu. Otak Tang Hong benar-benar tidak berguna. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam roh bumi berani melangkah maju dan membodohi dirinya sendiri? Pukulan ini akan menghancurkannya setengah mati. Tang Hong tiba-tiba hancur dengan tongkat di tangannya dengan panik saat dia memanggil semua kekuatan di tubuhnya. Dia meraung, saya katakan blok. Blokir, blok, blok. Bam! Kekuatan kuat dari klub menabrak aura tinju. Lampu merah menyala saat tubuh Tang Hong terbang mundur. Dia tersandung selusin langkah sebelum akhirnya menemukan pijakannya. Orang berpakaian abu-abu itu agak terkejut. Bahkan seseorang di alam asal tingkat pertama mungkin tidak dapat menerima pukulannya. Namun orang bodoh yang hanya berasal dari alam roh bumi ini telah menghancurkan sebagian besar aura tinjunya dengan satu pukulan. Ini cukup aneh. Brad, kamu baru saja beruntung. Aku pasti akan membunuhmu dengan pukulan ini. Darah Tang Hong bergolak. Meskipun dia tidak terluka parah, dia hampir tidak bisa mengeluarkan kekuatan setelah menerima pukulan ini. Nenek moyang Tou Sanlif mengembangkan lengan bajunya dan menyapu kekuatan di balik pukulan yang lain. Kami kebobolan pertandingan ini. Tou Sanlif menempatkan sedikit penting pada Tang Hong sekarang, kedua setelah Jiang Chen. Dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada Tang Hong.
Dia juga tahu bahwa tingkat kultivasi Tang Hong terlalu rendah dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada ruang untuk kontes dalam pertandingan ini sama sekali. Pou Shanlief berspekulasi bahwa itu pasti sebagian besar bantuan dari bantuan klub yang luar biasa itu dalam pukulan itu sekarang karena Tang Hong telah lolos dari cedera serius. Zuo Lan tersenyum tipis. Saya hanya memberi Anda 9 pertandingan. Saya memiliki 3 bawahan saya di sini, dan mereka masing-masing akan bertarung 3 kali. Jika ada di antara kalian yang memenangkan bahkan 1 pertandingan antara level yang sama, maka Anda berhak untuk bernegosiasi dengan saya. Jika Anda tidak dapat menang bahkan sekali, maka Anda sampah. Sampah harus memiliki kesadaran diri sebagai sampah dan tunduk dengan patuh, menjadi penggantung konten. Jika Anda bertahan dalam kekeras-kepalaan Anda, saya tidak keberatan menghapus 3 sekte dari dunia ini. Dominasi Zuo Lan berbeda dari Sun Chaser. Sun Chaser menggunakan kata-kata kejam untuk mengekspresikan dirinya. Dia sering gagal untuk menakut-nakuti orang lain sama sekali. Namun, dominasi Zuo Lan adalah salah satu yang menyatu dengan sikap alaminya. Seolah-olah dia dilahirkan dengan hak untuk menjadi seperti itu dan membuat jantung orang lain berdebar ketakutan. Mereka akan memiliki hak untuk bernegosiasi jika mereka menang jika bahkan 1 dari 9 pertandingan. Jika mereka tidak bisa, maka nasib yang menunggu ketiga sekte itu adalah menjadi pion orang lain dan sama sekali kehilangan martabat dan warisan sebagai sekte. Meskipun yang lain sombong, mereka memang memberi sekte kesempatan. Jika mereka tidak bisa memenangkan 1 pertandingan pun, lalu hak apa yang mereka miliki untuk tawar-menawar? Bab 434, Momentum menginjak-injak sepenuhnya. 3 pria berjubah abu-abu berdiri berjajar. Masing-masing memiliki 1 bintang, 2 bintang, dan 3 bintang masing-masing disulam di dada mereka. Formasi mereka sejajar menunjukkan perbedaan posisi dan level mereka. Pria berbaju biru itu berdiri di depan mereka dengan tangan disilangkan, keunggulan di setiap garis tubuhnya. Tidak ada bawahan saya yang berusia lebih dari 30 tahun. Mereka, masing-masing, dari alam roh tingkat 9, puncak tingkat ke-9, dan Raja Roh. Setiap orang akan mengambil lapangan 3 kali. Anda 3 sekte pertama-tama dapat berdiskusi di antara Anda sendiri dan mengirim mereka yang menurut Anda memiliki peluang tertinggi untuk menang. Petik 2. Individu berpakaian abu-abu dengan 1 bintang disulam di dadanya adalah orang yang baru saja mengalahkan Tang Hong. Dia juga yang termuda, kira-kira berusia 20 tahun atau lebih. Alisnya sangat tajam seperti pedang, dan tanda-tanda arogansi dingin dan keangkuhan bermain-main di bibirnya yang tipis. Saya Wu Chen, alam roh tingkat 9, siapa yang berani menantang saya? Tatapan Wu Chen angkuh saat dia menyapukan matanya dengan acuh ke seluruh majelis. Ejekan yang tidak disembunyikan menetes dari nadanya saat dia berbicara. Apakah yang disebut 3 sekte besar semuanya kura-kura yang lebih suka meringkuk di cangkangnya? Ada kelompok pembudidaya alam roh tingkat 9 di masing-masing dari 4 sekte. Namun, tidak ada yang berani mengambil inisiatif pada saat kritis ini. Semua orang memegang beberapa keberatan di hati mereka. Hal ini berkaitan dengan masa depan 3 sekte besar. Dalam menghadapi dampak besar seperti itu, 1 kegagalan akan menghasilkan tekanan besar dan bahkan dapat menyebabkan seseorang dikenang sebagai pengkhianat selama berabad-abad. Tatapan Wu Chen penuh dengan penghinaan saat dia melihat sekeliling sekali lagi. Dia tertawa terbahak-bahak, apakah yang disebut 3 sekte besar bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung? Apakah pengecut seperti ini layak belajar dao bela diri? Dia benar-benar duduk bersila setelah kata-kata ini dan menempatkan dirinya di tengah lapangan, tertawa dengan sengaja, karena kamu semua sangat berhati ayam, aku akan menunggu di sini sampai kamu mengumpulkan cukup keberanian. Bangunkan aku ketika kamu punya nyali untuk berjalan di sini. Wu Chen menutup matanya dan mulai bermeditasi. Langkah ini benar-benar memicu gelombang sengit menyebar di antara para pembudidaya dari 3 sekte. Ini adalah penghinaan besar, bahwa Wu Chen memegang sikap seperti ini dalam pertandingan antara para pembudidaya tanpa diragukan lagi merupakan penghinaan besar yang mungkin terjadi pada 3 sekte besar, yang tidak membuat mereka tidak memiliki wajah sama sekali. Zuo Lan tersenyum tipis. Dia tidak menyetujui tindakan Wu Chen sama sekali, melainkan memandangnya dengan sedikit kekaguman. Provokasi terang-terangan semacam ini akan mengurangi moral dan pola pikir 3 sekte besar. Nenek moyang sekte tidak bisa lagi memperhatikan postur atau wajah lagi. Mereka berkumpul dan mulai berdiskusi dengan gugup.
Mereka yang datang bukanlah teman dan kekuatan Wu Chen juga tidak sederhana. Kita harus mengirimkan pembudidaya tingkat ke-9 terkuat kita. Bahkan jika yang pertama tidak menang, kita harus berusaha membuatnya lelah dan memenangkan pertarungan dengan cara apapun. Jika kita tidak menang atas Wu Chen, maka kita akan memiliki lebih sedikit harapan ketika berurusan dengan puncak tingkat ke-9 dan alam Raja Roh. Petik 2. 3 sekte memiliki pembudidaya di puncak alam roh juga. Namun, mereka sebenarnya tidak memiliki pembudidaya yang setengah langkah ke alam asal, mereka yang bisa disebut Raja Roh. Mereka dulu memiliki Ye Chonglou, tetapi sekarang dia telah melangkah ke alam asal juga. Ini berarti bahwa satu-satunya harapan ketiga sekte adalah memenangkan pertandingan di alam roh tingkat 9 atau puncak tingkat ke-9. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Nenek moyang, saya bersedia bertarung. Seorang kultivator alam roh tingkat 9 berbicara di belakang kepala sekte pohon berharga Xie Tiansu. Mata menoleh untuk melihat pembicara, wakil kepala Li Yuan. Di alam roh tingkat 9, Li Yuan dianggap sebagai kekuatan tempur terkuat sektenya. Kepala sesepuh dari sekte angin mengalir juga melangkah keluar. Aku juga bersedia bertarung. Wakil kepala lain di sekte roh segudang juga menawarkan diri karena rasa kewajiban yang kuat. Mereka semua adalah alam roh tingkat ke-9, kekuatan tempur tertinggi yang bisa dibawa oleh sekte-sekte itu. Jika tidak, maka sisanya akan melakukan lebih sedikit lagi. Ini adalah wilayah sekte pohon berharga, jadi wakil kepala Li Yuan secara alami akan menjadi garda depan. Dia mengangkat tinju salut kepada semua orang, sekte berdiri di atas segalanya. Saya akan mencari batas terjauh dari kemampuan saya dengan pertarungan ini bahkan pada rasa sakit kematian. Jika saya kebetulan jatuh, tolong jaga keluarga saya untuk saya. Tampaknya Li Yuan tahu bahwa lawannya datang dari suatu tempat penting. Kesombongannya adalah ukuran kemampuannya. Li Yuan memiliki firasat bahwa apapun yang terjadi, dia benar-benar tidak akan bisa menang dalam pertandingan ini. Tetapi meskipun dia merasakan firasat ini menyapu dirinya, Li Yuan tidak mau mundur. Selama dia mampu memaksa lawannya untuk mengeluarkan energi yang cukup untuk menyeretnya ke bawah dalam pertandingan, itu tidak akan membuang-buang pertempuran. Wu Chen, selamatkan kesombonganmu. Aku, Li Yuan, akan bertarung denganmu. Mata Wu Chen tiba-tiba terbuka, cahaya surgawi keluar. Suara tawa terdengar di udara saat dia bangkit. Apakah kamu sudah menentukan pilihanmu? Wu Chen tiba-tiba menggoyangkan jarinya, mengarahkan pandangannya ke atas dan ke bawah Li Yuan. Dia melirik dan menunjuk dengan jari, 10 gerakan, saya hanya perlu 10 gerakan. Jika saya tidak memukul Anda ke tanah dengan 10 gerakan, maka anggap itu sebagai kekalahan saya. Sombong, mendominasi, namun penuh percaya diri. Li Yuan adalah salah satu pembudidaya teratas dalam aliansi 16 kerajaan jika seseorang mengesampingkan nenek moyang. Dia selalu menjadi salah satu dari sedikit orang yang berdiri di puncak kekuasaan. Dan sekarang, dia dipermalukan oleh seorang pria muda yang baru berusia sekitar 20 tahun. Secerdas dia, bahkan dia merasakan darah mengalir deras ke kepalanya pada saat itu. Preman sombong, apakah kamu benar-benar merasa bahwa tidak ada bakat yang tersisa di 3 sekte kita? Li Yuan melotot galak dan menggenggam udara, sebuah gada muncul di tangannya. Gada Li Yuan sedikit lebih panjang dari gada biasa. Itu dibuat dari tulang fosil binatang purba. Kekuatannya tidak bisa diremehkan, itu adalah senjata roh yang 9 kali lebih halus. Seberkas cahaya kuning menembus udara saat tongkat itu menikam ke depan. Itu membentuk pusaran yang tumbuh dengan cepat, menyebar di udara. Titik-titik yang merupakan gambar tongkat Li Yuan muncul dari pusaran, muncul di mana-mana di sekitarnya. Itu seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah lawannya, sangat mencolok. Wu Chen tertawa terbahak-bahak, trik ruang tamu. Dia tidak mundur, malah melangkah maju, bahkan tidak menggunakan senjata. Dia menggosok kedua tangannya, menyebabkan percikan emas melapisi tangannya, tampak seolah-olah dia secara otomatis mengenakan sarung tangan. Tangannya tampak menyerupai cakar naga emas saat dia mencakar udara di depannya. Banyak bayangan cakar menjangkau ke arah gada seperti tangan yang tak terhitung jumlahnya. Retakan, saat tubuh Wu Chen bergeser antara maju cepat dan mundur, dia mengulurkan 2 jari dan dengan tepat menggenggam ujung tongkat Li Yuan dengan tangan kanannya. Wu Chen mencibir saat dia kemudian mengulurkan tangan kirinya, jari tengahnya menjentikkan ke depan dari ibu jarinya secepat kilat.
Ding! Suara pecah yang tragis terdengar. Li Yuan buru-buru mundur tapi sudah terlambat. Gada di tangannya telah dipatahkan menjadi dua oleh kekuatan di balik jentikan itu. Jari-jari di tangan kanan Wu Chen masih memegang bagian tongkat yang patah, sorot matanya tidak percaya. Dia membuang bagian yang rusak seolah-olah dia sedang membuang besi tua. Apakah yang disebut 4 sekte besar semuanya sampah seperti ini? Wu Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, penghinaan tertulis di wajahnya. Alam roh tingkat 9 yang tidak berguna seperti kamu seharusnya tinggal di rumah alih-alih menjulurkan lehermu untuk membuat angka. Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Petik 2. Tubuh Wu Chen melonjak ke depan setelah berbicara saat sarung tangan emas berkilauan di tangannya berkilau samar, segala macam ilusi dan mesin terbang berubah saat tangannya membentuk beberapa segel. Cahaya keemasan tiba-tiba memancar keluar dan membentuk bentuk binatang buas kuno yang ganas yang bangkit dan menerkam ke arah Li Yuan. Tidak, gelombang emosi yang bergejolak muncul di hati para leluhur di bawah ring saat mereka menyaksikan perkembangan ini. Mereka tahu bahwa pendatang baru memiliki kultivasi yang tidak biasa dan kekuatan yang luar biasa, tetapi menyadari betapa besar celah yang bisa ada antara rekan-rekan dari level yang sama setelah bertukar gerakan. Terlepas dari nenek moyang, hanya Xie Tianzu dan Iron Long yang berani mengatakan bahwa mereka dengan percaya diri lebih kuat dari Li Yuan di Sekte Pohon Berharga. Namun, keduanya berada di puncak alam roh. Gerakan tunggal Li Yuan barusan telah mengakibatkan senjata roh halus 9 kali miliknya dihancurkan. Lawannya hanya menggunakan gerakan itu untuk memaksa Li Yuan ke dalam kesulitan. Perbedaan antara keduanya bukanlah pertengkaran antara dua orang di level yang sama, tapi menginjak-injak satu sisi. Pikiran putus asa muncul di benak para leluhur pada saat ini, belum lagi pikiran Li Yuan, akankah mereka menang melawan Wu Chen bahkan jika mereka mengirim orang-orang dari puncak alam roh. Dan Wu Chen ini adalah yang terlemah, peringkat terendah, dan paling junior di antara ketiganya dari pihak lawan. Jika dua lainnya mengambil lapangan, apakah mereka akan menggulingkan semua orang di bawah alam asal? Li Yuan diselimuti oleh cahaya keemasan dan mundur dengan liar, tetapi menemukan tidak ada tempat untuk mundur. Ketakutan di hatinya mudah dibayangkan. Dia tidak mengira bahwa senjata rohnya yang 9 kali disempurnakan akan dihancurkan dengan satu gerakan dan bahwa dia kemudian akan dipaksa ke dalam situasi putus asa ini dengan gerakan kedua. Li Yuan kehilangan harapan, hanya merasa bahwa semuanya sudah berakhir pada saat itu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah secara menyeluruh dan menyeluruh. Dia sudah siap untuk merasakan kekalahan sebelum dia turun ke lapangan. Dia sudah siap bertarung sampai mati. Tetapi ketika dia benar-benar berhadapan dengan lawannya, dia menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat dari yang dia kira. Terus terang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mempertaruhkan nyawanya sebelum langsung dikeluarkan. Pou Sanlif tidak bisa membantu tetapi mengenakan kulit tebal dan melangkah maju. Sebuah lampu hijau muncul dari tangannya yang terulur dan menghalau serangan Wu Chen. Dia kemudian mengulurkan tangan dan menarik Li Yuan kembali. Zuo Lan tersenyum mengejek, nadanya bosan, apakah Anda semua anak-anak yang membutuhkan orang dewasa untuk turun tangan ketika Anda tidak bisa menang? Li Yuan sangat malu. Dia merasa bahwa bahkan jika semua penghinaan dalam hidupnya digabungkan, itu masih tidak akan cocok dengan apa yang dia rasakan saat ini. Wu Chen menjadi lebih sombong. Tatapannya tajam dan tajam saat dia melihat dua kandidat dari Myriad Spirit dan Flowing Wind Sect. Apakah Anda berdua ingin datang satu persatu atau apakah Anda ingin datang bersama? Jangan terlalu sombong, preman sombong. Saya Wang Tuo, wakil kepala Sekte Roh Segudang. Aku akan bertarung denganmu. Wang Tuo adalah orang yang secara terbuka merekrut Jiang Chen selama seleksi awal. Posisinya adalah yang kedua setelah nenek moyang Ninelion dan kepala sekte. Kekuatan dan posisinya semuanya tingkat atas. Setiap kali salah satu dari Sekte Roh Segudang bertarung, mereka selalu ditemani dengan binatang roh terkontrak mereka. Seekor binatang buas yang menggabungkan ciri-ciri harimau dan macan kumbang yang dibatasi oleh Wang Tuo, matanya bersinar dengan cahaya yang kejam dan kejam. Setiap gerakan binatang itu menunjukkan rasa laparnya yang rakus untuk mencabik-cabik mangsanya. Apa? Kamu membawa pembantu karena satu tidak cukup? Wu Chen mencemooh. Meski begitu, apa yang harus aku takutkan? Aku memberinya 10 gerakan, dan untukmu, aku juga membutuhkan tidak lebih dari 10 gerakan. Setelah mempelajari pelajarannya dari pertarungan Li Yuan, Wang Tuo tidak terburu-buru untuk menyerang.
Dia telah mengamati beberapa hal dan memperhatikan bahwa kekuatan Wu Chen berasal dari sarung tangannya. Jika dia menebak dengan benar, sarung tangan itu seharusnya adalah senjata roh alam asal. Kalau tidak, itu tidak akan pernah menghancurkan tongkat Li Yuan dengan mudah. Bab 435, Momentum Kekalahan. Wang Tuo telah belajar dari pertandingan Li Yuan dan memutuskan untuk memfokuskan usahanya pada pertahanan. Wu Chen mondar-mandir tentang menghitung pertandingan sebagai kerugian jika salah satu dari 3 sekte bisa bertahan lebih dari 10 gerakan. Meskipun Wang Tuo sangat membenci kesombongan Wu Chen, mengingat penampilan Li Yuan sebelumnya, Wang Tuo tidak berani menganggap enteng dan memutuskan untuk melewati 10 langkah terlebih dahulu. Ketika dia melihat postur Wang Tuo, jejak penghinaan memenuhi mata Wu Chen. Dia mencengkeram pinggangnya dan mengeluarkan cambuk. Cambuk ini panjangnya 10 meter dan bersenandung di udara ketika Wu Chen mengguncangnya sedikit. Seolah-olah dia memegang naga air hijau legendaris di tangannya. Setelah diresapi dengan kiroh, itu tampak menjadi hidup, memberikan vitalitas yang gigih seperti naga dan semarak harimau. Apakah meringkuk di cangkangmu akan membawamu melewati 10 langkah? Senyum Wu Chen adalah hal yang dingin saat dia melangkah maju, cambuk panjang menggambar busur indah di udara. Cambuk itu bersiul di udara dan mengaduk arus udara yang tak terhitung jumlahnya, mengirim batu dan debu beterbangan dan menutup semua jalan. Wang Tuo ingin mendekati Wu Chen menggunakan taktik menjepit dengan binatang kontraknya, tetapi gerakan cambuk itu menyegel setiap celah yang bisa dia temukan. Serangan cambuk panjang sangat sulit untuk dipertahankan, terutama karena jangkauan serangannya cukup besar. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi Beck setelah penyerang mulai mengerahkan dirinya. Wang Tuo sangat menderita saat ini. Dia mengira Wu Chen akan terus menggunakan sarung tangan misterius itu dan berencana menggunakan strategi bertahan. Dia tidak berpikir bahwa Wu Chen akan memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya dan akan mengambil cambuk panjang sebagai gantinya. Cambuk itu terus-menerus menggerogoti ruang yang bisa dia gerakkan saat itu retak. Kekuatan roh terbentuk menjadi bayangan cambuk saat setiap gambar memotong udara lebih jauh. Wang Tuo hanya bisa merasakan bahwa jangkauan gerakannya semakin terbatas. Pada saat ini, dia tahu bahwa kejatuhannya akan sama dengan Li Yuan dan dia tidak akan berhasil melewati satu gerakan pun. Dia bersiul dan bertukar beberapa pesan dengan binatang kontraknya. Wang Tuo tiba-tiba melolong rendah saat binatang kontrak benar-benar mengebor ke tanah, menghilang tanpa jejak. Tangan Wang Tuo berkedip saat dia mengeluarkan pisau berharga dengan kepala harimau di gagangnya. Bilahnya menari dengan ganas saat berkas cahaya menyembur keluar, menyapu semua bayangan cambuk dalam upaya untuk memperluas jangkauan gerakan Wang Tuo. Saat pedangnya mengukir jalan ke depan, dia tahu bahwa serangannya tidak akan mengancam Wu Chen sama sekali. Namun, ada harapan dalam dirinya mendapatkan sedikit ruang untuk dirinya sendiri. Selama binatang kontrak dapat memanfaatkan aura Wang Tuo untuk mengalihkan perhatian Wu Chen, maka Wang Tuo akan memiliki kesempatan. Wu Chen tersenyum dingin ketika telinganya tiba-tiba berkedut, seolah-olah dia menangkap sesuatu. Tatapannya tiba-tiba menjadi dingin saat seutas senyum membentang di bibirnya. Dia mengguncang cambuk dan tiba-tiba menancapkannya ke tanah, cambuk itu tiba-tiba sekeras dan sekuat logam. Suara mendesing. Cambuk itu tampak hidup saat tenggelam ke tanah dengan kekuatan roh yang cukup. Gemuruh. Detik berikutnya, lengan Wu Chen bergetar sekali, dan mengayunkan lengannya ke atas dengan kejam. Cambuk panjang itu terlepas dari tanah seperti mencabut akar daikon. Potongan tanah terbang kemana-mana saat binatang kontrak ditarik keluar dari tanah. Cambuk panjang itu melilit erat di sekitar binatang kontrak seperti ayam yang diikat. Binatang kontrak itu merengek dan menggeram, ketakutan dan kepanikan di matanya saat ia terus berteriak meminta Wang Tuo untuk menyelamatkannya. Wang Tuo dan binatang kontrak telah bersatu, dan saling membantu melalui banyak kesulitan. Mereka sedekat saudara, dan sekarang dia melihat binatang kontrak diikat, Wang Tuo sangat terkejut. Membuang semua pikiran untuk keselamatannya sendiri, dia menyerang Wu Chen dengan gila-gilaan, mengangkat pisau untuk menebas wajahnya. Huff, seseorang tidak bisa melakukan apapun padaku, dan dua orang juga tidak bisa. Nada suara Wu Chen keras saat lapisan cahaya keemasan tiba-tiba menyapu lengannya. Cahaya itu seketika mencapai cambuk dan memancar, ledakan dahsyat terdengar setelahnya. Astaga, tubuh binatang kontrak itu segera meledak menjadi serpihan seperti sepotong tahu yang dihancurkan, melemparkan darah dan daging ke udara. Momentum Wang Tuo sangat cepat.
Dia terjebak dalam hujan berdarah dan berakhir basah kuyup di sisa-sisa binatang kontraknya yang berdarah. Bahkan ada seutas usus yang menggantung di lehernya. Matanya hampir terbelah dengan rasa sakit mereka di tengah darah dan darah kental ini. Wang Tuo hampir pingsan. Binatang kontrak yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun telah dibuat menjadi pasta daging dengan satu gerakan dan terlempar ke seluruh tubuhnya. Wang Tuo telah berada di dunia begitu lama, dan telah mendominasi 4 sekte, kapan dia pernah menjadi seburuk ini untuk dipakai dalam pertandingan. Dia menggertakkan giginya dan hampir tenggelam dalam kegilaan, berteriak seperti auman harimau, "Aku akan membunuhmu bahkan aku mati." Pedang berharga Wang Tuo melintas di udara, saat momentumnya mencapai puncaknya. Seperti harimau yang marah, dia menyerang ke depan memberikan aura mempertaruhkan nyawanya. Bilahnya memotong kies yang sangat kuat, menebas leher Wu Chen. Namun, tanpa perlindungan binatang kontrak, Wang Tuo seperti binatang buas tanpa cakar. Dia bukanlah ancaman yang lebih besar daripada Li Yuan saat ini. Wu Chen minggir dengan santai seperti saat berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya. Dia bersandar ke belakang, menghindari pukulan Wang Tuo, dan mengangkat kakinya. Kaki itu turun langsung ke bokong Wang Tuo. Bam! Tubuh Wang Tuo melesat tinggi ke udara seperti bola karet. Tidak, nenek moyang Ninilion tidak tahan lagi untuk menyaksikan tubuhnya berkedip-kedip. Dia mengulurkan tangan dan meraih Wang Tuo. Itu adalah hal yang baik bahwa meskipun tendangan ini keras, itu tidak berakibat fatal. Namun, itu masih cukup untuk mengurung Wang Tuo di tempat tidur selama beberapa bulan. Ninilion memiliki temperamen yang berapi-api. Dia melotot tajam pada pemuda yang sangat sombong ini dengan kepala terangkat tinggi. Begitu kejam di usia yang begitu muda. Wu Chen menyeringai menghina. Bukannya aku kejam, tapi mereka terlalu sampah. Apakah saya menunjukkan belas kasihan bahkan pada sampah? Petik 2. Dia kemudian benar-benar mengabaikan nenek moyang Ninilion dan melihat ke arah sekte angin yang mengalir. Siapa lagi? Kepala tetua di sekte angin mengalir yang telah bersiap untuk terjun ke lapangan benar-benar kehilangan keinginannya untuk bertarung setelah melihat kekalahan Li Yuan dan Wang Tuo. Dia tahu bahwa itu hanya akan menjadi pelajaran penghinaan diri jika dia melangkah maju. Tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Dengan desahan lembut, sesepuh bergerak tanpa suara di belakang Venerated Ichemis. Jelas dia tidak akan bertarung. Adegan itu tenggelam dalam kecanggungan lagi. Tidak ada yang punya nyali di antara 3 sekte besar untuk menjawab panggilan itu. Hal ini membuat para leluhur marah dan pasrah. Wu Chen begitu mendominasi sehingga hampir tidak ada seorang pun di alam roh tingkat 9 yang bisa melawannya. Siapapun yang melakukannya meminta untuk dipermalukan, dan hampir mendekati kematian. Nenek moyang, sekarang semuanya telah sampai pada tahap ini, hanya aku yang bisa mengambil lapangan sekarang. Kepala sekte pohon berharga Xie Tianzu tersenyum sedih. Dia tahu bahwa tidak realistis baginya untuk melihat orang lain untuk bergerak daripada dirinya sendiri. Seorang pria berpakaian abu-abu di belakang Wu Chen mencibir ketika Xie Tianzu melangkah maju dan melompat keluar. Wu Chen, kamu bisa istirahat sekarang. Ada 2 bintang yang disulam di dada pendatang baru. Posisinya jelas lebih tinggi dari Wu Chen. Wu Chen terkekeh ketika dia melihat gerakan yang lain. Kakak Gu, kamu tidak bisa menahan diri lagi, ya. Itu juga, sampah ini milikmu. Xie Tianzu berada di puncak alam roh, seperti juga pria berbaju abu-abu bintang 2. Mereka adalah orang-orang yang harus berhadapan, berbicara secara logis. Utusan Inspektur peringkat kedua Sekte Langit Gu Xiong. Penantang, laporkan nama Anda. Saya tidak mengalahkan pion tanpa nama. Pria berpakaian abu-abu ini tinggi dan kekar dengan otot-otot yang kuat. Meskipun dia tidak kekanak-kanakan atau menggigit dengan nada seperti Wu Chen, kata-katanya masih dipenuhi dengan kebanggaan. Utusan Gu, orang ini adalah Xie Tianzu, kepala sekte pohon berharga. Guru spiritual Zixu dari pihak sekte Matahari Ungu tampaknya memberikan peringatan dengan cara menjilat. Tatapan Gu Xiong arogan saat dia mengamati pemandangan di depannya, tubuhnya yang tegap memberinya keuntungan sebagai orang yang berada di posisi superior. Dia menilai Xie Tianzu dan tertawa dingin, apakah yang disebut sekte hanya memiliki sedikit fondasi untuk mereka. Kepala sekte sendiri harus mengambil lapangan. Hehe, kamu menyebut dirimu sekte. Sungguh penghinaan terhadap nama itu. Jika kamu sadar, kamu harus bergabung dengan divisi cahaya ungu lebih awal daripada nanti. Jika tidak,
Fakta bahwa Anda berani menyebut diri Anda sebuah sekte adalah penghujatan terbesar dari semuanya, benar-benar layak untuk mati. Petik 2. Kepala sekte dari sekte pohon berharga adalah salah satu di mana semua perhatian dan kekayaan sekte difokuskan. Dia bukan seseorang yang bisa diukur oleh wakil kepala sekte. Kekuatan, tingkat kultivasi, dan peralatan kepala sekte semuanya berada di puncak sekte. Xie Tianzu sederhana sebelum dia bergerak, tetapi melonjak ke ketinggian langit ketika dia akhirnya melakukannya. Cahaya dari tarian pedangnya dipenuhi dengan kekuatan roh, seolah-olah seekor ular roh sedang berkeliaran, menyerang dengan gerakan yang luar biasa. Gu Xiong berakar kuat pada posturnya dan menghadapi Xie Tianzu dengan tangan kosong. Dia meninju dengan tinjunya dan benar-benar bisa memblokir ki pedang sengit Xie Tianzu hanya dengan itu. Hati Xie Tianzu tenang. Dia tahu bahwa dia sedang memikul misi penting, seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Itu ada hubungannya dengan hidup dan mati sekte. Oleh karena itu, setiap pukulannya dipenuhi dengan semua pemahamannya tentang dao pedang yang telah dia kumpulkan dalam hidupnya. Dia benar-benar berhasil membebaskan dirinya dari tekanan luar biasa pada saat itu dan mulai perlahan menunjukkan semua makna di balik pedang yang belum dia pahami. Teknik pedang Xie Tianzu diberi nama, pedang hujan lembut. Itu selembut angin musim semi dan hujan, seolah-olah semua hal di bumi hidup kembali, seolah-olah musim semi mengunjungi kembali dunia, selembut gerimis hujan ringan. Ketika makna di balik pukulan itu benar-benar ditunjukkan, situasi pertempuran menjadi terlibat dalam konsep hujan lembut yang melayang di udara. Pedang Qi bertindak seperti untaian sutra, menembus setiap bagian udara dengan tetesan hujan tipis yang tak terhitung jumlahnya. Gu Xiong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena dia telah memberikan keuntungan langkah pertama kepada Xie Tianzi. Dia benar-benar dipaksa mundur di hadapan tampilan keterampilan yang tidak biasa dari Xie Tianzu, terbatas hanya pada pertahanan pasif. Gu Xiong, mungkinkah sedikit makna di balik pedang ini cukup untuk membuatmu kehilangan nyali dan keberanian seorang kultivator? Zuolan yang berpakaian biru sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya dan tidak terlalu berteriak. Tubuh Gu Xiong gemetar saat dia sepertinya mendapatkan semacam inspirasi, semacam kejelasan dari kata-kata Zuolan. Puff 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 puff. Gu Xiong gemetar saat beberapa serangan berturut-turut terhubung dengannya, membasahi dia dengan darahnya sendiri. Fantastis! Sekte pohon berharga meledak dalam keriuhan dan bersorak ketika mereka melihat Gu Xiong terluka oleh pedang Qi. Zuolan, namun, mengungkapkan senyum mengejek. Dia tahu provokasinya berhasil. Gu Xiong mengulurkan lidahnya dan menjilat darah yang telah disemprotkan ke wajahnya, ekspresinya menjadi lebih seringai. Apakah kekuatan di balik pedang Qi dari yang disebut kepala sekte ini biasa-biasa saja? Pedang lebar dengan desain yang agak konyol muncul di tangan Gu Xiong. Saat dia mencengkeram pedang, kehadiran Gu Xiong tiba-tiba meningkat beberapa kali. Dia seperti binatang buas yang terbangun dari tidurnya saat manusia dan pedang menjadi satu. Wujudnya seperti dewa iblis dari zaman kuno yang memancarkan aura yang mendominasi. Makan pedangku, Gu Xiong melirik, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengacungkan pedang ke atas kepalanya. Dia tampaknya telah mengumpulkan semua kekuatan di seluruh galaksi untuk serangan ini saat dia membelah udara, seperti roda terang matahari yang membelah kegelapan malam. Dia membelah udara dengan seberkas cahaya. Suasana hati-hati Xie Tianzu dipelihara benar-benar hancur oleh serangan ini. Dentang, bila bertabrakan satu sama lain saat kehadiran pedang Qi yang mendominasi sebenarnya meningkat 3-4 kali dan meluncur ke arah Xie Tianzu. Dada Xie Tianzu terasa teredam saat pedang Qi menyerang tubuhnya. Puff, dia memuntahkan darah segar dan jatuh dari langit. Gu Xiong telah terkepung oleh pedang Qi Xie Tianzu beberapa saat yang lalu, tetapi kekuatan misterius tampaknya telah bangkit dalam dirinya. Momentum pedangnya meledak secara spontan saat jatuh dengan paksa dan menekan makna di balik pedang Xie Tianzu. Dengan satu gerakan, Gu Xiong telah menghancurkan pertahanan Xie Tianzu dan melukainya.